Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Didoakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini pembelajaran kita adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1, kelas 6. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Tahukah kamu penerangan apa yang digunakan sebelum adanya listrik? Sebelum adanya listrik, orang-orang menggunakan pencahayaan obor, lilin, lampu templok, dan yang lebih modernnya lagi adalah lampu petromax. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Lampu-lampu menerangi jalanan, menerangi sekolah, dan menerangi lingkungan tempat tinggal. Listrik telah mengubah wajah dunia. Siapakah tokoh ini? Beliau adalah Michael Faraday. Marilah simak teks berikut ini yang merupakan contoh teks eksplanasi. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara hingga menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dan
dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian teks eksplanasi yang Ibu bacakan. Jangan lupa anak-anak Ibu dibaca kembali teksnya agar dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di buku paket. Jangan lupa kerjakan latihan pada paket tema 3 halaman 3 ya. Nah, alat apa yang dipegang anak tersebut? Tentunya kamu sudah pernah bukan menggunakan alat tersebut? Ya, alat itu adalah senter. Senter pertama kali diperkenalkan dan diperdagangkan secara luas pada tahun 1898 oleh perusahaan milik Conrad Hubbard. Tahukah kamu apa saja komponen-komponen utama yang terdapat di dalam senter? Ayo, mari kita cari tahu. Komponen yang pertama adalah baterai, yang berfungsi sebagai sumber arus listrik. Komponen kedua, lampu reflektor, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Komponen ketiga, lempeng logam, sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam dari dasar bohlam. Komponen keempat, switch atau saklar, menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Berikutnya adalah apabila komponen-komponen utama yang telah dibongkar disusun kembali, maka akan terlihat seperti berikut. Dan jika kepala senter dilepas, maka terlihat gambar sebagai berikut. Listrik membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Listrik membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Listrik juga berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya di bidang sosial budaya.
Dengan adanya listrik, terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Sebelum ada listrik, anak-anak belajar dengan pencahayaan lampu minyak yang tentunya penglihatannya sangat terbatas. Setelah ada listrik, anak-anak belajar di malam hari dengan pencahayaan yang sangat terang. Sebelum ada listrik, orang-orang menyetrika dengan setrika yang bahan bakarnya adalah arang. Setelah ada listrik, orang-orang menyetrika dengan setrika listrik yang tentunya lebih mudah dari setrika yang lama. Sebelum ada listrik, orang-orang bekerja dengan waktu yang terbatas hingga sore hari. Setelah ada listrik, orang-orang bekerja dengan batas waktu hingga sampai larut malam. Sebelum ada listrik, orang-orang berkomunikasi dengan bertatap muka langsung. Dan setelah ada listrik, orang berkomunikasi dengan mudah walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Anak-anak ibu yang cerdas, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya, di lingkungan tempat tinggalmu. Jangan lupa latihannya pada buku tema 3 halaman 8. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama agar kita terhindar dari wabah virus corona. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selalu memakai masker jika keluar dari rumah. Dan jangan lupa menjaga jarak. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan bertatap muka langsung dan kamu dapat bertemu dengan teman-temanmu. Sampai jumpa, wassalam.